Halo semua, selamat pagi Bapak dan teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aset tetap, sumber daya alam, dan aset tidak berwujud atau aset tidak tetap. Dengan saya Joy Simorangkir dengan NPM C1B023121. Dengan isi presentasi yang akan saya bawakan, yang pertama ialah mengenai aset tetap, yang kedua depresiasi, yang ketiga sumber daya alam, dan yang keempat aset tak berwujud. Aset tetap merupakan aset tanam yang meliputi tanah, perbaikan tanah, bangunan, dan peralatan. Peralatan yang dimaksud seperti mesin, furniture, peralatan. Dengan karakteristik utama yang meliputi dapat digunakan dalam operasi dan bukan untuk dijual kembali. Bersifat jangka panjang dan biasanya terdepresiasi. Dan memiliki substansi fisik. Adapun contoh menghitung biaya aset tetap, misalnya sebuah perusahaan Martin membeli mesin pabrik dengan harga tunai $50.000. Pengeluaran terkait adalah pajak penjualan senilai $3.000 dengan asuransi selama pengiriman $500 dan pemasangan serta pengujian dengan total $1.000. Tentukan jumlah yang akan dilaporkan sebagai biaya mesin. Yang pertama dapat kita tuliskan harga tunainya yang berkisar $50.000, yang selanjutnya ialah pajak penjualannya $3.000, asuransi selama pengirimannya $500, dan instalasi dan pengujian $1.000. Maka setelah dijumlah, biaya mesinnya ialah $54.500. Yang selanjutnya ialah depresiasi. Depresiasi disebut juga sebagai penyusutan. Ada 3 cara dalam menghitung depresiasi. Yang pertama menggunakan metode garis lurus. Metode garis lurus merupakan cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Metode yang kedua ialah metode saldo penurunan. Metode depresiasi beban menurun adalah cara menghitung depresiasi dengan acuan total pendapatan tahunan dan penurunan saldo. Dan yang terakhir ialah metode unit kegiatan. Metode depresiasi dengan metode unit kegiatan ini dengan cara menghitung depresiasi berdasarkan pemanfaatan aset. Metode garis lurus. Metode garis lurus dapat dilakukan dengan jumlah pengeluaran sama setiap tahunnya dan biaya yang dapat disusutkan melupakan perolehan aset dikurangi nilai sisa. Dapat dilihat di contoh, cost dikurang residual value sama dengan depreciable cost, di mana depreciable cost dibagi useful life, maka akan menghasilkan annual depreciation expense. Yang kedua ialah metode saldo menurun. Metode saldo menurun dapat dilakukan dengan mengurangi biaya penyusutan tahunan selama masa manfaat aset. Yang kedua ialah tingkat saldo menurun 2 kali lipat tingkat garis lurus. Yang ketiga ialah tarif ditetapkan pada nilai buku. Dapat dihitung dengan book value at beginning of year dikali declining balance rate, maka akan menghasilkan annual depreciation expense. Yang ketiga ialah metode unit kegiatan. Perusahaan memperkirakan total unit aktivitas untuk menghitung biaya penyusutan per unitnya. Yang kedua ialah biaya bervariasi berdasarkan unit kegiatan yang dilakukan. Akan melanjutkan ke sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari kayu dan sumber daya yang diambil dari dalam tanah, seperti minyak, gas, dan mineral. Kayu tegakan dianggap sebagai aset biologis berdasarkan IFRS. Pada tahun-tahun sebelum dipanen dicatat nilai aset biologis disesuaikan dengan nilai wajar setiap periodenya. Terdapat penipisan dan biaya penipisan di dalamnya. Dengan contoh, Land Coal Company menginvestasikan $5 juta pada sebuah tambang yang diperkirakan memiliki 10 juta ton batu bara dan tidak ada nilai sisa. Pada tahun pertama, Lane mengekstraksi dan menjual 800.000 ton batu bara. Lane menghitung biaya depresiasi sebagai berikut. 5 juta dolar dibagi 10 juta dolar sama dengan 0,50 biaya depresi per ton. Untuk mengentri ke jurnal, maka biaya penipisan 400.000 di debit dan akumulasi penipisan 400.000 di kredit. Aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah hak-hak istimewa
dan keunggulan kompetitif yang tidak memiliki substansi fisik. Aset tidak berwujud dikategorikan memiliki umur terbatas atau umur tidak terbatas. Adapun jenis aset tak berwujud yang umum, ada hak cipta, ada paten, merek dagang dan nama, waralaba atau lisensi. Demikian presentasi saya. Sekian dan terima kasih.